Hang on, I need Kenny Direcam. Hang on, I need sedang transfer state. I need Kenny Direcam. Hang on, I need sedang transfer state. Halo Kak Maimun, sudah ini standby? Pak, sudah Pak. Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam agenda kita, yaitu kegiatan diseminasi pengembangan kompetensi guru PJOK, ya. Mudah-mudahan di kegiatan kita hari ini kita bisa menyelesaikan sampai pada akhir kegiatan dan alhamdulillah juga bahwa ini merupakan pertemuan kita yang ke-9 kalinya kalau tidak salah ya. Jadi ini akan dilanjutkan besok di tanggal 27 atau 28 ya, terkait dengan kegiatan tatap muka ya, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di Ternate ya. Ya, nanti untuk selanjutnya akan ada undangan yang disampaikan ke kakak-kakak semua terkait dengan pelaksanaan kegiatan tatap muka nanti ya, kurang lebih selama 8 hari ya. Nah, oleh karena itu diharapkan kepada kakak-kakak semua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan
video pembelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin. Ini juga disiapkan sehingga dalam pelaksanaan tatap muka nanti tidak ada hambatan apapun. Baik, selanjutnya ya, ini merupakan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Ya, jadi ini sudah sering saya sampaikan berulang ya. Ya, namun ini perlu disampaikan sehingga menjadi pembiasaan kita dalam penerapan pembelajarannya nanti di kelas. Nah, untuk terus mengingatkan ke peserta didik kita ya. Nah, jadi yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ya. Dan yang berikutnya adalah hadir seutuhnya. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan fitur chat dan mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Ya, baik. Jadi hari ini agenda kita ya setelah 2 hari kemarin kita masih membahas terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Nah, ini di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita sudah belajar terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Ini di pertemuan yang pertama ya. Kemudian yang kedua kemarin terkait dengan penyajian tugas gerak ya. Dan hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga untuk di modul 2.1 ini ya. Nah, adapun tujuan sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan, kemudian peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya, jadi itu tujuan sesi kita di pertemuan kali ini. Ya. Nah, berikutnya ada 3 agenda kita di sesi kali ini. Ya. Yang pertama itu berburu referensi penyajian tugas gerak. Dan yang kedua, berbagai referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga adalah refleksi. Ya. Nah, jadi ini adalah ketiga agenda kita pada kesempatan hari ini. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan selesaikan 2 jam pelajaran ya, jadi 90 menit ya. Nah, jadi sekarang jam 3, jadi insya Allah nanti sekitar 4:30 baru kita selesai ya, karena 90 menit ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan laksanakan pada pukul 14.00 ya. Namun karena ada kendala sesuatu dan lain hal sehingga baru kita laksanakan di pukul 15 atau jam 3 ya. Nah, jadi baik kakak-kakak, itulah ketiga agenda kita di sesi kita kali ini ya. Nah, ini pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian penyajian tugas gerak ya. Nah, terkait dengan konsep keterampilan mengajar yang efektif, kemudian penyajian tugas gerak yang sudah kita
selesaikan di 2 hari kemarin. Mungkin sebelum kita lanjut, kita sedikit mereview kembali terkait dengan pembelajaran kita di pertemuan pertama dan kedua. Mungkin ada yang masih ingat, ya. Kemudian di pertemuan yang kedua, nah silakan mungkin Kak Maimun untuk kita sedikit kembali mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2 kemarin. Silakan Kak Maimun, saya berikan kesempatan untuk kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di 2 hari kemarin. Silakan Kak Maimun. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya menjawab apa yang saya ingat saja waktu pertemuan pertama dan kedua. Untuk pertemuan pertamanya membahas tentang ciri-ciri dari pembelajaran efektif dan 9 aspek dalam pembelajaran peserta didik yang pembelajaran yang efektif. Terus pertemuan yang kedua kemarin itu belajar tentang pengalaman pembelajaran, kemudian juga cara bagaimana kita mendapat perhatian dari peserta didik. Mungkin itu saja Pak yang saya bisa ingat. Ya, baik. Terima kasih Kak Maimun ya. Jadi di hari pertama kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan konsep pembelajaran yang efektif ya. Jadi tujuannya adalah kita sebagai seorang guru mampu untuk menciptakan atau mendesain sebuah pembelajaran yang efektif. Nah, sehingga ini menyenangkan bagi peserta didik ya. Nah, kemudian di pertemuan kita yang kedua kemarin, kita juga sudah membahas terkait dengan hambatan, ya, bagaimana mengatasi peserta didik yang mengalami ketidakkonsentrasian dalam pembelajaran, ya. Nah, hari ini agenda kita tinggal 2 jam pelajaran, ya. Hanya berdiskusi singkat, ya. Jadi nanti ada LK yang perlu diselesaikan, ya. Dan setelah itu nanti akan dipresentasikan, ya. Nah, ini selanjutnya ini berburu referensi, ya. Jadi peserta nanti kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Nah, karena Kak Maimun sendiri, ya. Jadi 1 kelompok saja. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait dengan penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran PJOK, ya. Nah, jadi tiap kelompok nanti menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan, ya. Nah, kemudian durasi berburu lembar kerja ini sebanyak 45 menit. Nah, jadi 45 menit ya untuk mengerjakan LK ini, ya. Nah, jika sudah, kembali lagi dan nanti akan dipresentasikan, ya. Nah, nanti sebentar LK-nya saya kirimkan, ya.
Sebentar saya siapkan LK-nya dulu ya. Apakah sudah kelihatan, Kak Maimun? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Jadi, nah ini ada 3 kelompok sebetulnya ya, tapi setiap kelompok ini nanti akan mengerjakan tugas yang sama. Jadi artinya bahwa hanya satu yang akan dikerjakan ya. Jadi di kelompok 1, 2, dan 3 tetap mengerjakan yang sama ya. Jadi tugasnya adalah sama ya, karena hanya satu kelompok, jadi satu saja yang dikerjakan ya. Nah, ini berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak yang nanti dituliskan nama kelompoknya, kemudian anggota ya, nanti dituliskan. Nah, ini tugasnya ya. Yang pertama ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini kemarin yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kedua, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, itu ada subbagiannya, ada A, menetapkan tanda atau prosedur, kemudian mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran, kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat, dan kemudian penggunaan waktu yang efisien ya. Nah, jadi di sini Kak Maimun diminta untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya terkait dengan silakan nanti di Google ya, di googling. Nah, cari referensi tentang mendapatkan perhatian murid ya, di mana yang mencakup menetapkan tanda dan prosedur itu seperti apa ya. Nanti silakan dicari referensinya, kemudian sumbernya juga dituangkan di mana dapatnya ya. Nah, sebanyak-banyaknya ya. Nah, kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, ini dalam kaitannya bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik ini. Nah, silakan dicari referensinya, kemudian dituangkan sebanyak-banyaknya ya. Nah, dan kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, kira-kira strateginya seperti apa? Ya, silakan dicari di Google dimanapun. Nah, kemudian referensinya kemudian dituangkan. Bila perlu nanti sumbernya dari mana dicantumkan, misalnya dari webnya ini ya. Nah, silakan dicantumkan. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Nah, dalam hal mendapatkan perhatian peserta didik ini, bagaimana penggunaan waktu yang efisiennya seperti apa? Silakan dicari referensinya, kemudian dituangkan ya. Kemudian yang kedua, menahan konten dan aspek organisasi penugasan ya. Nah, jadi ini keterampilan yang diajarkan, 1 apa, 2 apa, kemudian pengajaran yang dilakukan seperti apa ya. Nah, silakan dicari referensinya. Nah, kemudian yang ketiga, isyarat atau cue dalam pembelajaran ya, ini seperti apa. Nah, silakan
cari referensinya ya, dari mana sumbernya. Nah, silakan di googling dan lain sebagainya, bisa menggunakan game ini dan lain sebagainya ya. Nah, ini sama ya dari yang kelompok 1 ke 2 seperti ini. Jadi Kak Maimun cukup mengisi satu saja ya. Nah, jadi tidak perlu membuatnya dalam bentuk PowerPoint, cukup diisikan saja di LK-nya seperti ini ya. Jadi diketikkan saja langsung ya, seperti ini, tidak perlu dibuat dalam bentuk PPT dan lain sebagainya. Silakan diisikan saja. Nah, nanti setelah itu dipresentasikan ya. Nah, sampai di sini kira-kira mungkin ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa, silakan ya. Nanti saya kirimkan LK-nya. Atau ada permasalahan yang ingin disampaikan atau seperti apa Kak Maimun, silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa. Oke, baik, kalau bisa waktunya ini agak lama Kak Maimun ya, jadi nggak usah terlalu berburu-buru, silakan dicari waktunya 50 menit ini ya, nanti setelah itu baru kita 40 menit ya, mohon maaf, bukan 50 menit tapi 40 menit ya. Nah, silakan dicari. Nah, setelah itu nanti akan dipresentasikan selama kurang lebih 10 menit, dan setelah itu kita refleksi pembelajaran hari ini, dan setelah itu selesai ya. Nah, oke, Kak Maimun, nanti kalau ada kendala silakan ditanyakan ya. Kak Maimun sudah ini Iya, Pak. dapatkan undangan dari BGP belum terkait dengan kegiatan diseminasi? Belum ya? Belum, Pak. Maksudnya undangan Belum ya? undangan dari online, Pak. Iya, undangan nanti akan dikirimkan ke sekolah ya, undangan online ya. Nanti akan dikirimkan oleh BGP yang meminta izin atau persetujuan dari kepala sekolah terkait dengan kegiatan yang nantinya akan kami ikuti selama kurang lebih 7 hari kalau tidak salah, mulai dari tanggal ya 27 dan sampai pokoknya 7 hari lah ya. Belum ya, belum dapatkan ya? Belum, Pak. Nanti akan dikirimkan ya. Baik, LK-nya saya sudah kirimkan ya, silakan dilihat. Waktunya 40 menit ya, 45 menit ya. Silakan diselesaikan, saya pasang waktunya ya. Oke, mungkin sebelum sambil menunggu saya menyetel waktunya, terkait dengan tugas-tugas LMS, bagaimana? Apakah ada kendala atau sampai di mana? Belum buat, Pak. Kemarin yang baru selesai itu di 1.3 kalau tidak salah, Pak. Kalau videonya sudah selesai ya, aman ya untuk video ya? Videonya saya mau tag ulang, Pak, soalnya kemarin ada sedikit putus memorinya.
Terkendala dengan Oh memohon iya, ini. nah. Oh iya, tidak apa-apa. Sakit kepala, Panadol Extra. Saat redakan sakit kepala dan nyeri mengganggu. Sudah kelihatan ya waktunya, Kak Maimun? Sudah Pak, sudah. Oke, silakan dilaksanakan ya, dimulai untuk mengerjakan LK.
Ya, gimana Kak Maimun? Kak Maimun, gimana? Pak, saya cuma mau tanya Pak, untuk kan tadi Pak bilang sumbernya juga harus dicatat. Kalau misalnya saya cuma ambil sumbernya dari Gemini, apakah hanya tulis sumber dari Gemini gitu saja ya Pak ya? Iya boleh. Tidak ada referen apa sumber lain selain itu? Saya cuma cari di Gemini sih Pak. Udah selesai belum? Belum ya? Belum Pak, belum. Oke, masih ada 27 menit lagi waktunya ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja nggak apa-apa ya.
Halo Kak Mamun, apakah sudah selesai? Halo Kak Maimun, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Berarti sudah siap untuk dipresentasikan ya? Siap, Pak. Sudah siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, saya hentikan dulu share screen-nya. Kemudian silakan nanti di Kak Maimun di share screen ya. Pak, tapi Pak, ini saya ambil semua referensi dari game ini, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya. Kali ya kan. Sekali. Kak Maimun di mana sekarang? Di rumah atau di sekolah? Di rumah, Pak. Oke, rumahnya di daerah? Saya ambil apa? Siko. Oh, Siko ya, oke. Nanti mungkin kegiatannya di asrama haji kalau nggak salah ya. Di Ngade, Pak. Iya, di Ngadi lah. Ada nanti menunggu undangan saja lebih jelas ya. Tapi kayaknya entah ada fasilitas nginapnya atau tidak, kurang tahu. Tapi kami dulu ada ini ya, ada fasilitas nginapnya juga ya nanti. Oh, ada fasilitas nginap kayak begitu, misalkan saya tidak nginap terapa ya, Pak ya? Ya, yang boleh kan ketika kegiatan selesai boleh ke rumah ya, boleh ke rumah dulu ya. Jadi ketika memulai pagi berarti ya sebelum kegiatan dimulai harus sudah eh, berada di tempat ya. Iya, Pak. Udah siap, silakan kalau sudah.
Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini hasil dari saya untuk LZK-nya tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Untuk nomor satu mendapatkan perhatian dari peserta didik yang menetapkan tanda atau prosedurnya. Di sini jawaban saya mengambil referensi dari sumber Gemini, yaitu menetapkan tanda atau prosedur bisa menjadi cara efektif untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Ini membantu menciptakan struktur dan rutinitas dalam pembelajaran sehingga siswa lebih mudah fokus dan mengikuti instruksi. Ada beberapa contoh tanda atau prosedur yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada prosedur rutinitas awal kelas, yang kedua prosedur pengumpulan tugas, yang ketiga cara meminta izin, dan keempat prosedur saat selesai mengerjakan tugas. Ada juga manfaat menetapkan tanda atau prosedur. Di sini manfaatnya ada 4, yaitu meningkatkan fokus, yang kedua menghemat waktu, dan ketiga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan yang keempat memperkuat disiplin. Contoh dari penerapan, yaitu sebelum memulai pelajaran, guru membunyikan bel kecil dan semua siswa duduk dengan tenang. Kemudian saat ingin meminta perhatian, guru mengangkat tangan dan semua siswa diam dan melihat ke arah guru. Dan yang ketiga, saat akan berdiskusi kelompok, guru menunjukkan kartu warna dan siswa membentuk kelompok sesuai dengan warna kartu yang mereka miliki. Dengan menerapkan tanda dan prosedur yang tepat, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang berikutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini yang pertama yaitu memahami faktor lingkungan yang mengganggu. Sebelum mencari solusi, penting untuk mengidentifikasi terlebih dahulu faktor lingkungan apa saja yang mengganggu proses belajar siswa. Ada beberapa faktor yang umum meliputi yang pertama itu ada kebisingan, yang kedua ada suhu ruangan, dan yang ketiga pencahayaan, keempat tata letak kelas, dan yang kelima gangguan visual. Dan strategi mengatasi faktor lingkungan. Setelah mengidentifikasi masalahnya, berikut beberapa strategi yang dapat Anda terapkan. Yang pertama, optimalkan kondisi fisik kelas, yaitu dapat mengatur suhu ruangan, memperhatikan pencahayaan, memperhatikan tata letak kelas yang fleksibel, dan yang berikut minimalkan gangguan visual. Ada juga zona belajar yang tenang. Tentukan area belajar, gunakan peredam suara, atur jadwal belajar. Berikutnya, libatkan siswa dalam menjaga lingkungan belajar. Di sini ada 3 melibatkan siswa, yaitu buat aturan kelas, yang kedua tetapkan tugas menjaga kebersihan, dan yang berikutnya berikan penghargaan. Selanjutnya, manfaat teknologi. Untuk memanfaatkan teknologi ini, bisa guru dapat menggunakan alat bantu audio atau visual, juga memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Yang kelima, komunikasi dengan pihak sekolah, yaitu laporkan masalah dan berkolaborasi. Ada juga contoh penerapan untuk yang ini, yaitu jika kelas terlalu bising, buatlah kesepakatan dengan siswa tentang waktu yang tepat untuk membicarakan dan waktu yang harus diam. Gunakan bel kecil atau tanda lain untuk menandai pergantian aktivitas. Kemudian berikutnya, jika pencahayaan kurang baik, minta bantuan petugas kebersihan untuk membersihkan jendela secara rutin. Gunakan lampu tambahan jika diperlukan. Selanjutnya, jika tata letak kelas tidak mendukung, atur ulang meja dan kursi secara berkala untuk menciptakan suasana belajar yang baru dan menarik. Penting untuk diingatkan bahwa setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Anda perlu menyesuaikan strategi yang
Anda gunakan dengan kondisi kelas Anda, dengan kesabaran dan kreativitas, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik bagi siswa. Untuk soal berikutnya yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini jawaban saya yaitu melibatkan panca indera untuk mendapatkan perhatian. Melibatkan panca indera siswa dalam proses pembelajaran adalah cara efektif untuk meningkatkan perhatian dan pemahaman mereka terhadap materi. Ketika siswa menggunakan lebih dari satu indera, informasi akan lebih mudah diingat dan dipahami. Strategi yang dapat diterapkan yaitu visual. Visual di sini ada media visual, ada demonstrasi, ada eksperimen, dan mind map. Yaitu mind map itu menyesuaikan hubungan antar konsep. Yang kedua, auditory. Auditory di sini ada 4, yaitu penjelasan yang jelas, variasi nada suara, pertanyaan, diskusi. Dan yang ketiga, kinestetik. Di sini juga ada 3, yaitu aktivitas praktik, proyek, game, edukatif. Ada tips tambahan juga, variasi metode, buat koneksi, berikan umpan balik, libatkan siswa yang aktif. Mengapa strategi ini efektif? Di sini ada 5 strategi yang aktif, yaitu meningkatkan minat, memperkuat ingatan, meningkatkan pemahaman, dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Dengan menggabungkan berbagai strategi yang melibatkan panca indera, Anda dapat memastikan bahwa peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat, merasakan, dan mengalami pembelajaran secara langsung. Untuk yang berikutnya yaitu penggunaan waktu yang efisien. Di sini ada memaksimalkan waktu dalam pembelajaran. Penggunaan waktu yang efektif dalam pembelajaran sangat krusial untuk menjaga perhatian siswa. Ketika waktu digunakan secara bijaksana, pembelajaran menjadi lebih menarik, efisien, dan bermakna. Untuk strategi penggunaan waktu yang efisien yaitu perencanaan yang matang. Di dalam perencanaan yang matang ini ada tujuan pembelajaran yang jelas, materi yang relevan, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua, variasi aktivitas. Di sini juga ada 3, yaitu kombinasi metode, istirahat singkat, dan aktivitas praktis. Untuk manajemen waktu yang baik, ada 3, yaitu mulai tepat waktu, hindari penundaan, gunakan alat bantu. Yang keempat, fokus pada kegiatan inti, termasuk ada 2, yaitu hindari kegiatan yang tidak perlu, kemudian delegasi tugas. Yang kelima, libatkan siswa aktif. Di sini juga ada 3, yaitu ajukan pertanyaan, diskusi kelompok, dan umpan balik. Contoh penerapannya yaitu mulai dengan kegiatan menarik, awali pelajaran dengan cerita menarik, permainan atau pertanyaan yang mengundang rasa ingin tahu. Yang kedua, menggunakan waktu istirahat singkat setiap 20 atau 30 menit, berikan jeda singkat untuk perenggangan atau aktivitas ringan. Yang ketiga, akhiri dengan rangkuman, ringkasan poin-poin penting di akhir pelajaran untuk memperkuat pemahaman siswa. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi, gunakan teknologi seperti presentasi, video, atau aplikasi pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Mengapa penggunaan waktu yang efisien penting? Di sini ada 5 penggunaan waktu yang efisien penting, yaitu meningkatkan konsentrasi, dapat memaksimalkan materi, dan juga dapat meningkatkan motivasi, dapat juga membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dengan menggunakan waktu secara efisien, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan menyenangkan bagi peserta didik atau siswa. Selanjutnya nomor 2, yaitu penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama di sini keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini saya memilih kompetensi dasar, melakukan gerakan lokomotor dengan variasi kecepatan dan arah. Urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu ada dalam 4 minggu. Minggu pertama melakukan pemanasan ringan, berlari dengan kecepatan berbeda dan pendinginan. Minggu kedua melompat dengan berbagai gaya, ada lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat tali.
Minggu ketiga, menggabungkan gerakan lokomotor dengan manipulasi bola, menangkap, melempar, menendang. Minggu keempat, membuat koreografi sederhana yang menggabungkan beberapa gerakan lokomotor. Yang kedua yaitu saya pilih kompetensi dasar, siswa dapat melakukan lemparan bola dengan akurasi dan jarak yang bervariasi. Di sini juga ada dalam minggu kelima, yaitu minggu 1 dan 2 fokus pada keterampilan urutannya. Urutan pengajaran dilakukan yaitu minggu pertama dan kedua fokus pada keterampilan dasar seperti menggenggam bola dan melakukan ayunan lengan. Ini penting untuk membangun fondasi yang kuat sebelum melakukan lemparan yang lebih kompleks. Selanjutnya minggu ketiga menggabungkan keterampilan yang telah dipelajari untuk melakukan lemparan yang lebih terarah. Minggu keempat dan kelima meningkatkan kompleksitas tugas dengan fokus pada jarak dan akurasi. Selanjutnya ada 3 yaitu isyarat atau cue pembelajaran. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan yaitu ada genggaman bola, isyaratku yang bisa digunakan yaitu genggam bola dengan erat menggunakan 5 jari. Kemudian ada juga ayunkan lengan ke belakang. Isyaratku yang bisa digunakan yaitu ayunkan lengan ke belakang seperti menarik busur. Gerak yang diajarkan yaitu lepaskan bola. Isyaratku yang bisa digunakan yaitu lepaskan bola saat lengan lurus ke depan. Selanjutnya keterampilan gerak yang diajarkan yaitu ikuti target. Kemudian isyaratku yang bisa digunakan arahkan bola ke target. Untuk yang kedua yaitu saya pilih adalah keterampilan berenang. Isyaratku yang dapat digunakan yaitu sinyal tangan untuk menunjukkan arah gerakan dan kata-kata seperti tendang, ayun, dan bernapas. Baik Pak, mungkin itu saja hasil dari pekerjaan mengerjakan tugas LKJ-nya, LJK-nya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Maimun. Jangan dulu dihentikan ya presentasinya. Ya, baik. Jadi terima kasih Kak Maimun, sangat luar biasa dan cukup lengkap sekali ya. Disertai dengan contoh-contohnya, semuanya lengkap dan cukup bagus ya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang lanjutan dari yang kemarin, yaitu pembelajaran PJOK yang efektif ya. Nah, jadi kira-kira dari proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini dengan memberikan peserta didik untuk mencari sendiri referensinya, kemudian mempresentasikan. Nah, kira-kira di lingkungan atau dalam sekolah Kak Maimun ini bisa tidak diterapkan kalau misalnya sarana dan prasarananya memenuhi, ya. Nah, sehingga pembelajaran yang kita lakukan ini benar-benar berpusat pada peserta didik. Nah, sehingga guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator, ya. Nah, jadi kita melatih peserta didik untuk lebih aktif ya, bagaimana mereka menemukan informasinya sendiri, kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan informasi yang didapatkan. Nah, kira-kira menurut Kak Maimun ini strategi pembelajaran yang kita lakukan seperti hari ini bisa tidak? Misalnya kalau diterapkan di jenjang SMP, nah kalau misalnya sarana prasarananya memenuhi. Boleh Kak Maimun silakan berkomentar. Mungkin kalau misalnya sarana prasarananya memenuhi, itu mungkin bisa ya Pak, tapi tidak semua peserta didik, mungkin sebagian besarnya mungkin bisa dan mungkin ada juga yang tidak bisa sih Pak. Ya, jadi tadi kalau saya lihat ada di bagian kita melibatkan peserta didik yang aktif ya.
Nah, jadi artinya bahwa di dalam pembagian kelompok, nah perlu kita di bagian mana tadi? Nah, jadi di dalam proses pembelajaran kita ya libatkan siswa yang aktif ya. Artinya bahwa di dalam satu kelas tentunya kemampuan siswa ini kan tidak sama ya. Ada yang pintar ya, kemudian ada yang di bawahnya juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada siswa atau peserta didik yang 5 orang atau 7 orang katakan yang bisa ya dalam aktif dalam pembelajaran ya. Nah, ini misalnya kita masih berbicara di pembelajaran yang ada di dalam kelas ya. Nah, kalau di luar lapangan tentu banyak juga, apalagi praktek ini kan banyak siswa yang kinestetik, yang aktif ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya untuk memberikan contoh ya. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran bisa siswa yang aktif ini bisa eh, membantu siswa yang lain ya. Nah, kira-kira saya pernah, ini cerita ya, Kak Maman cerita pengalaman saya pernah, ya tapi di jenjang SD ya memang agak sedikit kesulitan juga karena mereka tidak bisa membedakan. Nah, misalnya saya suruh mereka, ini materinya terkait dengan permainan bola voli ya. Nah, saya siapkan Chromebook ya. Nah, ada 3 kelompok ya. Nah, jadi yang kelompok pertama mereka membahas tentang pengertian, kemudian sejarahnya permainan bola voli misalnya ya. Kemudian di kelompok 2 mereka membahas tentang teknik dasar permainan bola voli. Nah, kemudian di kelompok yang ketiga mereka membahas tentang peraturan permainan bola volinya ya. Nah, kemudian saya berikan kesempatan kepada mereka untuk mencari sendiri ya. Nah, kemudian dipresentasikan. Nah, hasilnya eh, mereka bisa, tapi kelemahannya adalah mereka tidak bisa, ya ini di jenjang SD ya, mereka tidak bisa memilah ya. Jadi misalnya kita bahas peraturannya, semua diambil. Nah, yang tidak penting-penting pun mereka ambil, nah, sehingga agak keluar ya. Tapi ketika mempresentasikan juga mereka berani juga untuk menyampaikan ya. Nah, ini ya jenjang SD ya. Tapi kalau di SMP saya belum pernah ya. Tapi nanti dicoba ya kira-kira hasilnya seperti apa, apakah dia menarik atau tidak ya, Kak Maimun, nanti boleh dicoba ya. Nah, nanti hasilnya kita tahu ya. Nah, selama pengalaman pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Maimun, pernah dengan cara seperti itu atau belum? Halo, Kak Maimun? Kalau dari saya sih belum, Pak. Belum ya, ya. Oke ya, jadi kita pada intinya hari ini kita belajar tentang pembelajaran yang efektif ya. Nah, jadi kita coba berbagai cara pembelajaran. Nah, ketika nanti kita akan temukan ya. Nah, apakah ini efektif atau tidak. Nah, kalau tidak ya nanti kita evaluasi lagi mana kekurangan-kekurangannya ya.
Nah, jadi pembelajaran kita yang ketiga ini merupakan salah satu contohnya ya. Nanti kita coba sama-sama untuk kita terapkan ya. Nah, jadi tadi tugas-tugas yang disampaikan oleh Kak Maimun cukup banyak, kemudian cukup lengkap ya. Nah, ini sangat luar biasa, saya berikan apresiasinya. Nah, dengan waktu yang cukup singkat tadi, tapi bisa menyelesaikan. Ya, baik Kak Maimun, kita sudah uh, hampir 90 menit di sini sudah mau selesai ya. Nah, jadi kita selesaikan materi ini, ya mungkin Kak Maimun juga ada kegiatan yang lain. Nah, kita sampai, Kak Maimun boleh hentikan presentasinya. Ya, baik Kak Maimun. 5 menit lagi waktu kita sudah selesai. Nah, sekarang kita selesaikan di tinggal beberapa slide ini ya. Nah, ini terkait dengan refleksi ya. Ada ini refleksi ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan refleksi yang kita nanti sama-sama untuk merefleksikan ya. Jadi saya bacakan, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ya, jadi menurut Kang Maimun dari pembelajaran kita tadi, apakah ada hal yang baru yang menarik dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini? Ada informasi baru yang menarik menurut Kang Maimun yang Kang Maimun dapatkan? Boleh disampaikan. Silakan Kak Maimun, sebelum kita akhiri, ya boleh sedikit untuk menjawab pertanyaan refleksi ini. Apa ada informasi? Baik Pak, terima kasih. Di sini untuk saya ya sendiri itu saya sangat banyak mendapat informasi-informasi baru dan yang menarik dalam pemateri penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini Pak. Mungkin salah satunya yaitu tentang yang Bapak berikan tadi, yang beri penjelasan tadi yaitu melibatkan siswa untuk bisa mencari referensi sendiri. Dan juga saya juga banyak belajar dari materi-materi ini tentang agar bisa dapat mendapatkan perhatian dari siswa, dan saya juga bisa mengetahui mana sih gangguan yang bisa buat siswa itu terganggu di saat kita mendapat kita untuk mengganggu peserta didik dalam pembelajaran. Mungkin itu saja, Pak. Ya, baik ya. Terima kasih Kak Maimun ya. Jadi ini adalah hasil refleksi yang disampaikan ya dengan sangat baik dan sangat jujur. Jadi luar biasa ya. Banyak hal baru yang didapatkan ya. Nah, selanjutnya yang kedua ini Kak Maimun. Nah, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dari penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Nah, dari selain yang tadi mungkin yang ingin dipelajari lebih dalam lagi, kira-kira ada atau tidak? Kalau ada,
apa, ya kemudian sampaikan alasannya ya. Yang ingin dipelajari lebih dalam lagi ya. Yang untuk yang ingin dipelajari lebih dalam lagi itu, kalau saya sendiri, saya ingin sekali mendalami lagi pembelajaran tuh tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di situ kemudian juga tentang isyarat Q atau Q pepelajaran. Mungkin dua itu yang ingin saya lebih dalam lagi untuk belajar, karena mungkin di sini saya sedikit agak bingung atau mungkin belum bisa dipahami tentang penahapan konten dan aspek organisasi penugasan dan isyarat atau Q pembelajaran. Mungkin itu saja Pak. Kalau yang untuk mendapatkan perhatian siswa itu sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mungkin saja. Ya, baik. Terima kasih Kak Maimun ya. Ya, jadi nanti yang Kak Maimun sampaikan tadi nanti akan didapatkan nanti pada saat tatap maya ya. Jadi ketika Kak Maimun nanti menganalisis video pembelajaran yang dilakukan, nanti yang ini nanti secara jelasnya akan didapatkan ya. Ya, jadi bersabar saja ya. Jadi kita lakukan secara bertahap ya. Ya, jadi kiranya mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini ya, Kak Maimun. Sebelum kita akhiri sudah lewat 9 menit ini waktu kita ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Kak Maimun. Ya, kita sampai di slide yang terakhir ini. Sebelum ditutup, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, bisa berkaitan dengan LMS atau mungkin lainnya, silakan disampaikan. Kalau untuk sekarang belum, Pak. Untuk sekarang belum ya. Oke, baik. Jadi untuk setelah ini ke Maimun ya, kita belum ada kegiatan tatap maya, kita akan bertemu nanti di tatap muka. Nah, setelah tatap muka nanti masih ada lagi sekitar berapa kali lagi modul 3 itu nanti kita akan selesaikan secara daring ya. Nah, nanti untuk modul 2.2 sampai di selanjutnya itu dia berkaitan dengan PJOK, jadi kita harus mempraktekkannya ya. Nanti kita akan ketemu di kegiatan tatap muka. Jadi kalau mungkin dari Kak Maimun sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di tatap maya pada tanggal 27 atau 28 ya. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Maimun kalau ingin meninggalkan ruang ini duluan. Saya hentikan dulu proses rekamannya. Silakan kalau mau keluar duluan. Oh iya Pak, saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ya. Waalaikumsalam.